Let's start. Di My Video Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang tugas PPL 2, Project Bus Learning, tahap kontekstualisasi P5 dan siklus 1. Nah, yang pertama, mari kita saksikan video pembelajaran PJBL, Project Bus Learning. Tahap pertama, persiapan masuk kelas. Ketua kelas menyiapkan barisan sebelum masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru secara bergantian. Diawali dengan siswa yang perempuan, kemudian nanti dilanjutkan oleh siswa yang laki-laki. Kita juga menyiapkan gambar untuk kode masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang saleh dan saleha. Anak-anak Bapak yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi Bapak mau cek kehadiran dulu anak-anak Bapak. Setelah Bapak lihat ternyata semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Nah, semoga ini tetap dipertahankan. Bapak boleh gerakin bajunya seperti biasa. Bapak minta semuanya berdiri. Jilbabnya diperbaiki. Ya. Kalau sudah Bapak lihat semuanya sudah rapi, alhamdulillah. Boleh duduk lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai, tentu alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang berbahagia semuanya, untuk demi meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara, kita kali ini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak sangat terlihat hikmat dalam melantunkan lagu Indonesia Raya. Karena mereka tahu bahwasanya lagu Indonesia Raya ini merupakan salah satu bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia kita. Maka dari itu, mereka sangat antusias sekali melantunkan lagu Indonesia Raya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Wah, ternyata banyak banget yang paham ya. Bapak mau nunjuk yang pertama, Alisa. Secara istilah ya. Siapa lagi yang menambah pengertian hijrah secara istilah? Terus apa lagi? Siapa lagi yang bisa menambah pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Ya, apa nak? Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya satu, yaitu memahami alur cerita kisah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Kemudian ini dia, Bapak ceritakan secara singkat. Nanti kita ada pekerjaan berkelompok. Kan ini duduknya udah berkelompok ya. Bukunya sudah di atas meja semua. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak bagikan tugas pribadinya, tugas kelompoknya. Muhammad bersama Abu Bakar keluar pada tanggal 28 Safar. Kemudian setelah itu Rasulullah mengadakan perjalanan. Nabi berada di Gua Tur selama 3 hari bersama Abu Bakar. Nah, kemudian di 1 Rabiul Awal memulai hijrah ke Yasrib. Jadi Rasulullah dari Gua Sur itu dari 1 Rabiul Awal itu sudah mulai hijrah. Dan sampailah pada 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengesahkan atau membangun Masjid Kuba. Jadi Rasulullah itu sampai di setengah perjalanan membangun semua tulisannya boleh dibaca di dalam hati dan nanti.
anak-anak menyaksikan video kisah alur cerita hijrah Rasulullah ke Madinah. Terlihat banget mereka sangat fokus sekali dan menyimak sekali video yang ditampilkan melalui proyektor. Nah, inilah yang terlihat suasana ketika anak-anak menonton video tentang kisah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan materi yang menunjang LKPD tersebut. Silakan anak-anak Bapak kerjakan LKPD-nya. Bapak bagikan ya. Nah, pada kali ini saya sebagai guru membagikan LKPD lembar kerja peserta didik kepada semua peserta didik secara individu walaupun duduknya dalam keadaan berkelompok. Mereka sangat terlihat antusias sekali dan alhamdulillahnya mereka juga paham akan perintah yang ada di LKPD. Nah, waktu habis. Kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan. Nah, ini merupakan proses pengumpulan LKPD yang sudah dikerjakan oleh semua peserta didik. Mengerjakan proyek kita masing-masing. Bapak minta dong satu perwakilan dari kelompok ke depan, ketuanya masing-masing ke depan, ya. Ini satu, pegang. Nah, inilah dia proses dalam memberikan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam membuat alur cerita kisah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, nampaknya juga semuanya antusias untuk mengambil semua persyaratannya. Alhamdulillahnya mereka tetap giat karena pada proses membuat alur cerita ini semua peserta didik itu sangat antusias. Ada yang menggunting, ada juga nanti yang membuat alur ceritanya, ada yang menempel, dan semuanya sangat antusias. Kelihatan kan ada yang menempel untuk tempat judul, kemudian ada yang lagi menggambar. Nah, semuanya sangat terlihat Proyeknya sudah selesai semua. Alhamdulillah. Nah, Bapak minta satu perwakilan ke depan setiap kelompok untuk memperagakan hasilnya. Ketuanya ke depan semua. Nah, kali ini yang seperti kita lihat adalah saya sebagai guru memerintahkan anak-anak secara perwakilan untuk ke depan memperagakan hasil produknya atau hasil proyeknya membuat alur cerita kisah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Sangat terlihat antusias sekali ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan karya dari kami. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 28 Safar, Nabi keluar dari rumah baginda. Kemudian Nabi berada di Gua Thur selama 3 hari. Selanjutnya, 1 Rabiul Awal memuliakan hijrah ke Yathrib. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Terus pada tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, silakan untuk duduk.
menutup pelajaran ini, Bapak mau bertanya bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Asyik atau tidak? Seru atau tidak? Terus, apa anak-anak Bapak sudah paham materi hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, kesimpulannya yang bisa Bapak tarik adalah peristiwanya. Pertama, Rasulullah itu berangkat dari rumahnya karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, bertepatan 28 Safar, kemudian Allah pergi berjalan sampai di Gua Tur bersama Abu Bakar. Kemudian untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala menciptakan secara langsung kun fayakun, yaitu jaring laba-laba, sehingga yang kesana itu tidak mengetahui bahwasanya ada orang yang selanjutnya sampailah Rasulullah membuat Masjid Kuba dan sampai di Madinah, dan kaum Ansor menerima Rasulullah dengan penuh bahagia dan sukacita. Tempat duduk, siap. Sesudah kita belajar, mari kita baca doa bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas. Jangan lupa ya untuk materi besok bisa anak-anak Bapak itu cari dimanapun infonya. Besok Bapak tanyakan apa yang kalian dapat infonya. Bisa nak? Bisa. Ya, tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ya. Kali ini yaitu kontekstualisasi P5, hidup berkelanjutan, hidup sehat ala Rasulullah, don't stand when you eat and drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Hari ini kita akan mempelajari tentang Rasulullah melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri. Nah, makan dan minum sambil berdiri itu secara kesehatan sangat mengganggu. Sekarang masing-masing kelompok Bapak perintahkan untuk mencari informasi tentang kontekstualisasi atau secara konsepnya. Berdasarkan anak-anak Bapak cari informasinya, tulis apapun yang didapatkan. Nah, semuanya berdiri. Sekarang silakan pergi ke kelompoknya ke sana untuk mencatat apapun yang dapat. Baik.
Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau dengar perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk membacakan yang di depan terkait perihal makan dan minum, baik anjurannya, adabnya, atau larangannya. Sekarang Bapak minta yang dari laki-laki, silakan ke depan Habibi. Ya. Yang mana tadi tugas kalian? Nah, bacakan yang keras menghadap ke depan. Bacakan yang keras. Hadis makan dan minum. La yasrobanna ahadukum qaima. Terus baca. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, hadis makan dan minum. La yashrabanna ahadakum qaiman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Satu tadi mereka bercerita tentang hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. Nah, hadisnya yaitu kita sama-sama baca yuk. La yashrabanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum. Hai, mari teman-teman kita belajar membaca dan menghafalkan hadis tentang larangan makan dan minum sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Guys, dan berikut nih penjelasan ataupun resiko apa aja yang bisa kalian hadapin apabila kalian itu sering minum air sambil berdiri, guys. Pertama, ada resiko pada paru-paru. Ya guys, bahaya minum air sambil berdiri salah satunya itu bisa membuat nutrisi dan juga vitamin yang dibutuhkan tubuh itu tidak mencapai hati dan juga saluran pencernaan. Hal ini diakibatkan karena air yang kalian konsumsi sambil berdiri itu juga masuk. Wait, one more guys. Kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran penelitian tindakan kelas siklus 1. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Angkat depan, gerak. Tegak, gerak. Lagi nggak usah nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Siapa yang tidak hadir nak? Go. Vigo dan Pani. Pani. Oh, apa kabarnya nak, sakit ya? Oh sakit. Alhamdulillah semuanya sudah rapi dan semuanya cerah-cerah. Anak Bapak yang soleh dan solehah, silakan duduk kembali. Kemudian Bapak melihat kerapian kursinya. Untuk miring-miring dikit nak sayang. Rapikan supaya nanti kita belajarnya lebih siap dan lebih semangat. Kemudian Bapak sangat luar biasa sekali di kelas ini, sudah bersih, sudah tidak ada terlihat sampah karena sudah menerapkan an-nasofatu minal Empat duduk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sama-sama.
Kaum kafir Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kelompok 1 baca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ayat yang berkaitan dengan hijrah. Hijrah Nabi Muhammad Nah, ini dikerjakan ya. Yang sudah Bapak bagikan, tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Kemudian ceritakan apa yang bisa Anda ceritakan berdasarkan gambar yang sudah ada. Anak Bapak, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Tetapi Bapak mau tahu dulu apakah anak Bapak itu paham materi kita pada hari ini? Apakah kesimpulan materi kita pada hari ini? Anak Bapak yang soleha, tahu tidak kesimpulannya? Siapa yang lebih tahu yang pertama? Yang pertama? Saya Pak. Ya, apa kesimpulannya? Hijrah secara bahasa Berbeda bahasa sebentar. Nah, ternyata Bapak sudah bisa menjawab secara bahasa. Sekarang Bapak mau bertanya lagi menyimpulkan tentang pengertian hijrah secara istilah. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, terus. Dari Mekah ke Madinah. Ya, betul sekali. Dan mendapat istilah Rasulullah siapa yang di sana? Ya, silakan Aidil. Di Mekah bulan pertama Zainab mengalahkan orang kafir Quraisy. Peristiwa baik Aqabah datang dan saat penduduk Madinah akan Nabi Kan ada Bapak semuanya sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, sekarang besok kita belajar tentang alur kisah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita nonton video lagi. Yeay. Sekarang karena pada kita sudah mau selesai, Bapak Insa dalam waktu 3 menit sudah dalam keadaan rapi kembali. Kembali ke tempat semula. Alhamdulillah akhirnya pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ucapkan alhamdulillah. Duduk, siap. Sudah kita belajar kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.